Guys, setelah jadi sudah saya tutup untuk casingnya. Sekarang bisa nyala. Sudah nyala normal. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Klinik Elektro. Welcome back to my channel, Klinik Elektro. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara servis, cara memperbaiki mesin las inverter dengan merek ini untuk mesin lasnya, kondisinya mati total. IGBT inverter welding machine 120 tipenya, ini kondisinya mati total. Akan saya cek terlebih dahulu. Oh, ternyata untuk switch on off nya sudah rusak. Coba saya bongkar dulu untuk melakukan pengecekan selanjutnya. Saya bongkar dulu. Oke, ini untuk kondisi mesin lasnya. Oh, ternyata untuk kabel yang ke saklar on off sudah dilangsungkan. Oke, untuk langkah pengecekannya akan saya cek dulu untuk kabel yang ke ini, kabel yang ke stop kontak, apakah putus atau tidak. Oke, untuk mempermudah saya melakukan pengecekan, akan saya bongkar semua saja dulu, jadi lebih mudah untuk memperbaikinya. Oke, setelah saya lakukan pembongkaran mesinnya, sudah saya bongkar semua. Langkah awal untuk mengatasi mesin las inverter yang mati total ini, cek pada kabel yang ke arus listrik, ke steker listrik. Ini menuju ke dioda kiprok ini yang 4 kaki. Akan saya cek dulu jalurnya. Ini menuju ke dioda semua.
Oh, ternyata tidak nyambung. Oh, yang satu nyambung sampai, oh ini masih terlapisi oleh sirlak atau pelapis biar tidak mudah short. Ini sampai nyambung. Yang jalur satunya ini menuju ke dioda kiprok semua, ternyata oke. Dan jangan lupa untuk skala avometer ini menuju kali 10 atau ohm meter. Jadi tidak ada masalah untuk kabel AC nya, masih tersambung semua. Oke, langkah pengecekan selanjutnya pada kutub main plus kiprok, apakah terjadi short atau tidak. Ini harus dibersihkan dulu untuk lapisannya, agak sulit untuk pengecekannya. Oke, setelah saya bersihkan untuk lapisan sirlaknya, akan coba saya cek untuk tegangannya apakah keluar atau tidak. Tegangan DC yang dari kiprok yang difilter oleh elko besar-besar 2 yang kapasitasnya sekitar 400 volt 560 mikro. Ini harus ada tegangan sekitar 270 volt atau sekitar 300-an volt. Akan saya cek dulu apakah tegangannya keluar atau tidak, karena untuk kabel yang ke jalur steker itu tadi normal, tidak masalah. Tapi untuk mesin lasnya ini mati total, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oh, ternyata sampai untuk tegangan 300 voltnya ada. Untuk langkah pengecekan selanjutnya akan saya ukur untuk tegangan 300 volt yang menuju ke power supply tegangan 24 volt yang letaknya ada di atas. Bentar, ini untuk membuang muatannya bisa pakai bohlam lampu atau solder. Kita shortkan kutub main plusnya. Untuk membuang muatannya agar tidak terkejut atau tersengat aliran listriknya atau kesetrum. Udah, setelah muatan habis, cek pada power supply yang bagian atas.
yang mengaktifkan tegangan 24 voltnya. Ini yang ada trafo switchingnya ini dan transistor FET 1. Ini adalah regulator PSU untuk tegangan 24 voltnya yang berfungsi untuk menyalakan kipas angin dan menyalakan osilator PWM nya. Ini tegangannya. Akan saya cek transistor FET nya dulu, ini mati atau tidak. Otomatis tegangannya sampai pada sini, tegangan 300 volt pada kabel merah dan hitam yang ada soketnya, kabel besar merah hitam besar. Ini ada 4 kabel, hitam-hitam dan merah-merah. Ini yang menuju ke power supply tegangan 24 voltnya. Kan saya cek dulu. Oke, untuk langkah selanjutnya akan saya cek untuk transistor FET nya, IC FET pada regulator 24 volt, apakah terjadi short atau tidak pada kaki tengah dan kaki paling pinggir yang menuju ground. Ternyata masih normal, tidak short. Tapi kenapa untuk tegangan 24 voltnya tidak keluar? Akan saya cek pada kaki FET yang paling, ini kalau menghadap sini, ini FET nya paling kanan, itu yang menuju ground. Ini menghadap ke saya untuk transistor FET nya. Ini kaki paling kanan, itu yang ke ground. Itu biasanya ada air fuse nya. Kan saya cek dulu ke ground apakah tersambung atau tidak. Dengan jalur yang main 300 volt, kabel hitam untuk pengecekannya. Oh, ternyata putus. Tidak ada tidak terkonek dengan groundnya yang emitter. Ini untuk air fuse nya mikro, kecil sekali. Benar saja ada air fuse mikro yang mungkin putus. Yang sini sampai tidak kelihatan karena kecil sekali. Benar-benar putus.
Untuk ini akan saya tunjukkan untuk air fuse-nya. Ini letaknya di sini, di belakang transistor FET ini ada air fuse ini mikro. Dan saya lihat masih kelihatan tidak untuk nilainya. Terbakar, kalau tidak salah ini nilainya sekitar 2,2 ohm. Dan saya coba ganti dulu pakai air biasa, nilainya sekitar itu 2,2 ohm. Oke, setelah ada penggantinya untuk air fuse-nya, ini saya mendapatkan dengan ukuran 2,2 ohm 2 watt. Akan saya pasang terlebih dahulu. Untuk tempatnya agak rumit, kan saya coba cek dulu kondisi lepas dari PCB, apakah benar-benar putus atau tidak. Ternyata benar putus. Akan saya pasang dulu untuk air penggantinya. Ini untuk tempatnya memang agak rumit. Oke, sudah terpasang. Ini untuk pemasangannya seperti ini. Karena tadinya yang
R-nya itu R fuse-nya mikro, sangat kecil. Cuma segini. Untuk penggantinya dapat yang biasa besar, yang penting tersambung dengan sempurna. Ya, akan saya lakukan pengecekan untuk tegangan outputnya. Dan saya coba, saya nyalakan. Oh, ternyata berhasil. Untuk tegangan 24 voltnya sudah keluar dan kipasnya langsung menyala. Untuk tegangan 24 volt sudah keluar. Untuk menyalakan kipas dan mengaktifkan relay 24 volt. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang ini tadi, last inverter yang mati total adalah R fuse yang putus pada regulator atau power supply tegangan 24 voltnya. Oke, jika video saya bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke media sosial lainnya, supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video saya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.